Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai VOC. Masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau dikenal dengan sebagai Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu, Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas prakarsa Prins Maurits VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar perdagangan Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan menghindari memonopoli perdagangan rempah. Selain itu juga VOC memiliki hak oktroi atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Materi berikutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintah bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintah Indonesia pun di bawah kekuasaan Batav. Raja William V kemudian menyampaikan surat Kew yang kemudian berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batav ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Pemimpin Batav menunjuk Dengles 1818 sampai 1811 dengan tugas mempertahankan Jawa, menghapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Kebijakan pertahanannya yaitu memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membuat angkatan Legion Mangkunegara, dan membangun jalan raya Anyer Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan mengangkat Bupati SBG pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Kebijakan peradilan 3 peradilan, yaitu orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Untuk peraturan pemberantas korupsi, kebijakan sosial ekonomi melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri, lalu dipecat. Janssens dipilih pada 1806. Janssen terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Janssen meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Materi selanjutnya yaitu
tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk prinsip sebagai kerja rodi penyerahan wajib dihapus. Pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah, kebijakan politik dan pemerintah, membagi Pulau Jawa jadi 18 kerisedinan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah, kebijakan sosial ekonomi, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memperlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. Harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, kurangnya pengawasan bupati lebih kuat dibandingkan asisten Inggris. Pemerintah Raffles kurang memuaskan. Pada 1815 Raffles diganti John Sandals, namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Selanjutnya, materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada 1829 Van den Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya, petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya, tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen diserahkan ke pemerintah, pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewengan terhadap luas tanah. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada tahun 1860 terbit 2 buku stiker kontrakten oleh Franzen, Max Havelaar oleh Douwe Dekker. Sejak itu sistem paksa mulai dihapus, diganti sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang